Shalom, selamat malam rekan-rekan muda yang ada di rumah. Kita akan mulai ibadah kita malam hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa, saya yang pimpin kita dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih setiamu bagi setiap kami dalam kehidupan kami sampai pada malam hari ini. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang masih Tuhan izinkan bagi setiap kami di rumah kami masing-masing untuk mengikuti persekutuan remaja pemuda ya Bapa. Kiranya waktu malam hari ini Tuhan berkati, biarlah segala sesuatu yang kami lakukan mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan dan setiap kami diberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Rekan-rekan muda dikasih Tuhan, kita percaya kita ada sampai malam hari ini itu semua karena kasih Tuhan. Saya rindu mengajak kita semua untuk memuji Tuhan. Kita naikkan pujian yang mengatakan, kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak melihat rupa, Allah yang tidak memandang harta. Dan malam hari ini melalui firman yang akan kita dengarkan, biarlah Allah dapati setiap kita memiliki hati sebagai hamba yang siap dibentuk dan diubahkan oleh firman-Nya. Kita naikkan pujian ini sebagai penyembahan kita bersama. Kasih
Kepada Kak Billy kami persilakan. Shalom, selamat malam Sobat Muda Galaksi dimanapun kamu berada saat ini. Tentunya kita semua mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih setia Tuhan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kak Billy rasanya rindu sekali untuk berjumpa dengan adik-adik semua sampai dengan hari ini. Sepertinya kita sudah mulai terbiasa dengan situasi saat sekarang ini yang dikatakan era baru atau new normal ini. Terpuji nama Tuhan. Saya sudah mulai melihat aktivitas sudah mulai normal dengan menjaga tetap menjalankan protokol kesehatan yang telah dianjurkan pemerintah daerah kita dan tentunya pemerintah pusat. Mengucap syukur karena saya lihat rekan-rekan muda, pemuda remaja Galaksi sudah ada yang mulai jogging, ada sudah yang bisa main-main futsal, ketemu dengan teman-temannya. Artinya kita sudah mulai terlatih dan terbiasa dengan situasi new normal ini. Oke, saya juga mengucapkan selamat memasuki bulan Agustus kepada kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan waktu yang cukup panjang kita memasuki masa-masa sulit ini, menurut kakak ini masa sulit. Kenapa? Karena kita harus terus waspada dan terus waspada menghadapi situasi saat sekarang ini, yaitu virus COVID-19 atau virus corona. Ini tidak akan pernah kita bisa harus lalaikan, kita harus tetap semangat. Terpuji nama Tuhan karena kita sampai ada di bulan Agustus ini. Ini adalah bulan yang penuh dengan sukacita bagi kita semua. Dan pada malam hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kakak akan bawa kita di dalam satu bagian firman Tuhan di dalam Amsal pasal 3 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Tetapi sebelum kita membaca firman Tuhan, kakak mau ajak kita berdoa dulu untuk mengaminkan renungan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang sudah memelihara kami. Engkau adalah Allah yang luar biasa ya Tuhan. Engkau mengasihi kehidupan kami. Terpuji namamu ya Tuhan, karena sampai pada hari ini, kami masih bisa melaksanakan ibadah kami lewat rekaman ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, itu semua karena kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terpuji namamu ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, lewat firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Terpuji namamu, haleluya, haleluya, amin. Adik-adik, pada malam hari ini, kakak akan membawa kita belajar di bawah satu tema yang berjudul pemahaman Injil dimulai dari diri sendiri. Pemahaman Injil dimulai dari diri sendiri. Oke, kita baca dulu bagian firman Tuhan di dalam Amsal pasal 13 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-12. Sedang mengatakan, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Sekali lagi, ini kata firman Tuhan untuk kita malam hari ini. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Pemahaman Injil dimulai dari diri sendiri. Ya, sudah menjadi kebiasaan kita, atau sudah sejak kita sekolah minggu, kita sudah tahu gereja kita ini adalah gereja Injil. Ya, memang kita sudah dari kecil sudah ditanamkan untuk menginjil. Menginjil itu dengan berbagai macam cara, dan tentunya hamba-hamba Tuhan atau gembala di tempat ini sudah begitu banyak menyampaikan firman Tuhan tentang bagaimana cara menginjil. Nah, pada malam hari ini, kakak akan mengulang lagi, dan firman Tuhan ini memang terus harus diulang supaya kita ingat kembali apa yang sudah diajarkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam bulan ini kita masuk dalam bulan penginjilan ya. Nah ini, dalam bulan misi GKII 2020. Nah, firman Tuhan pada malam hari ini juga berhubungan dengan bulan misi kita. Ya, tentang memahami Injil.
Sebelum kita menginjil, mungkin lebih baik kita memahami dulu apa itu Injil dalam kehidupan kita. Ya, setiap anak Tuhan itu perlu memberitakan kesaksian Kristus melalui hidupnya. Itu Injil. Supaya bisa jadi saksi Kristus. Kebenaran itu harus dimulai dari diri kita. Ya, untuk kita dapat menyampaikan Injil, tentunya kita mulai dari diri kita. Nah, bagaimana sikap kita? Apa yang saya sebagai anak pemuda, sebagai anak remaja harus lakukan untuk dapat menginjil? Ya, bagaimana sikap kita? Nah, di dalam firman Tuhan ini ada dua sikap yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ini kita sudah biasa dengar ya, jangan menolak didikan Tuhan. Ya. Ada firman Tuhan yang selalu tegur kita lewat khotbah, lewat nasihat-nasihat, melarang ini dan itu. Ya, mungkin kakak rasa kalian sudah mulai agak merasa jenuh dan mulai bosan. Kenapa selalu firman Tuhan ini berulang-ulang disampaikan kepada saya? Ya, kenapa selalu saya diingatkan terus dengan firman Tuhan ini? Karena ini adalah merupakan sikap kita untuk dapat menyampaikan Injil. Kita harus pahami dulu, ya. Tuhan berbicara terus lewat firman Tuhan. Lewat orang tua kita di rumah mengingatkan, jangan ini, jangan itu, jangan merokok, jangan minum minuman keras, ya, jangan kebut-kebutan di jalan, ya, seperti itu. Sebenarnya ini adalah kehidupan keseharian yang sederhana, tetapi berulang-ulang diingatkan oleh firman Tuhan, diingatkan oleh gereja kita, diingatkan oleh hamba-hamba Tuhan, ya, bahwa kita harus memperhatikan. Jangan kita menolak ajaran atau didikan daripada Tuhan. Seperti itu. Nah, jadi kita harus, bagaimana sikap kita? Ya, kita terima. Ya, kita terima apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kita adik-adik. Jangan kita mengeluh, saya rasanya mulai jenuh, saya sudah rasanya mulai bosan. Karena kakak juga mengalami peristiwa seperti itu. Kakak juga pernah ada di satu titik di mana kakak jenuh sekali. Kayaknya itu terus, dilarang ini, dilarang itu, ya. Memang firman Tuhan itu disampaikan tidak pernah berhenti, tidak pernah putus-putus. Itu sudah terjadi sejak zaman perjanjian lama di dalam firman Tuhan. Bagi yang baca Alkitab, tahu ceritanya. Bagaimana bangsa Israel ini berulang-ulang disampaikan firman Tuhan kepada mereka. Supaya dari turun-temurun itu tidak melupakan firman Tuhan. Tidak melupakan ajaran atau didikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Yang kedua, ingat, yang pertama, jangan menolak didikan Tuhan. Yang kedua, jangan pernah kita merasa bosan, ya. Jangan bosan. Kita akan bosan untuk menerima pengajaran itu. Jangan bosan dengar khotbah dan hal-hal rohani. Jangan bosan datang ibadah. Kita mulai membanding-bandingkan, ya, sifat-sifat bosan itu seperti itu. Kita mulai cari-cari di luar, cari yang menarik, yang mirip-mirip dengan kegiatan gereja kita. Seperti itu ya anak-anak muda. Di luar sini juga ada ngumpul bicara-bicara ini, bicara tentang kebaikan. Ya, banyak sekali kebaikan-kebaikan di luar daripada Yesus ditawarkan kepada kita. Nah, itu juga adalah salah satu cara untuk kita bisa terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak alkitabiah. Pendeta, hamba Tuhan kita mengajar kita dalam firman Tuhan ini. Adik-adik ingat, kita diajar firman Tuhan ini untuk jangan kita bosan. Ya, Tuhan tidak pernah bosan untuk datang kepada kita. Tuhan selalu ingatkan kita lewat firman Tuhan. Ya, di dalam Amsal itu dikatakan tadi, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Jangan menolak didikan Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan. Di dalam Amsal pasal 13 ayat yang ke-11 itu. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Jangan menolak didikan Tuhan. Ingat, itu kata firman Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Ya, ingat peristiwa bangsa Israel yang bosan, yang marah kepada Tuhan. Apa tindakan Tuhan kepada mereka? Mereka mendapat hukuman. Masih ingat kan cerita perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian? Begitu banyak sekali peristiwa-peristiwa dan begitu banyak juga bangsa Israel yang mengeluh dan mereka dihukum oleh Tuhan. Karena apa? Karena mereka, Tuhan saya bosan
Saya bosan makan burung puyuh terus. Saya bosan makan mana terus. Ini aja Tuhan, tidak ada yang lain kah? Tetapi Tuhan tidak pernah berhenti. Dia tetap terus mengajar dan mengajar. Sampai dengan perjanjian baru ini Tuhan tidak pernah berhenti. Ya, menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Melalui hambanya. Melalui orang tua. Melalui guru. Melalui kakak-kakak rohani kita. Melalui banyak sekali orang-orang yang percaya kepada Yesus. Yang selalu menginjil kita. Itu salah satu sikap yang perlu kita pahami jika kita ingin menyampaikan Injil kepada sesama kita. Kenapa Tuhan berikan itu bagi kita? Bukan untuk mengganggu hidupmu. Tuhan memberikan firman, Tuhan memberikan perintah, Tuhan ajar kita ini bukan untuk ganggu hidup kita. Ini untuk menenangkan hati kita, mensejahterakan kita, melegakan kita. Ya, adik-adik, kalian tahu betapa indahnya ketika kamu mencintai firman Tuhan. Betapa indahnya ketika kita mau melakukan firman Tuhan. Kalian harus selalu ingat, ya, yang memberikan penilaian kepada kita melakukan firman Tuhan itu bukan manusia. Bukan gembala. Bukan pendeta. Tetapi Tuhan nanti yang akan berbicara kepada kamu. Oh, adik-adik, remaja Galaksi, GKII Tanjung Lapang, kamu luar biasa sudah lakukan firman Tuhan. Itu Tuhan nanti yang akan bicara. Kita tidak boleh menjadi hakim. Ya. Oh, kakak rohani saya ini sudah mulai kelihatan aneh gayanya ini. Ya. Kenapa dia ini? Ada apa dia ini? Suka jalan-jalan kemana-mana, tidak jelas ini. Lupa sudah dia sama kami di gereja. Seperti itu. Kita mulai menilai-nilai. Apakah itu Injil yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam kehidupan kita? Tentu tidak. Ya, jadi ingat, kita pahami dulu Injil itu baik-baik dalam diri kita. Kita pahami dulu, ya. Kita terima didikan Tuhan, jangan kita tolak, jangan kita bosan, ya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Itu Amsal pasal 13 ayat yang ke-12. Ingat adik-adik, jadilah Injil di dalam hidupmu. Bawalah Injil dalam hidupmu. Kalau kita menceritakan kesaksian, mungkin durasi video ini atau durasi rekaman itu nggak akan cukup. Kamu akan cari, akan share di YouTube, akan subscribe atau like atau lihat video-video yang bercerita tentang Injil. Ya, itu akan membuat kamu membakar motivasi kamu, membakar dirimu, membakar semangatmu. Ah, si dia bisa menginjil. Ya, pahami dulu Injil dalam dirimu, adik-adik. Kita semua pahami Injil ini. Supaya kita bisa melakukan Injil ini dimanapun kita berada. Ya, lingkungan sesulit apapun, lingkungan sejahat apapun, kita bisa menjadi terang dan cahaya. Karena kita sudah tahu siapa yang berbicara kepada kita. Karena kita benar-benar mengalami kasih Yesus di dalam kehidupan kita. Itu yang paling penting. Jadi, jika kita berhasil memperbaiki diri kita, berhasil mengolah diri kita dengan baik untuk menerima firman Tuhan, dan kita lakukan ini firman Tuhan dalam kehidupan kita, kakak percaya, dan hamba-hamba Tuhan juga yang sudah menyampaikan firman Tuhan ini percaya, kita akan bersama-sama menginjil. Ya, menginjil dengan berbagai macam cara, banyak cara untuk menginjil. Ya, kita tidak harus langsung bertemu muka dengan muka, tetapi kita bisa menggunakan apa saja yang ada menjadi di dalam kehidupan kita untuk kita memberitakan Injil. Kita berbicara. Kakak sekarang ini kadang-kadang bertemu dengan adik-adik remaja pemuda, ya, dengan santainya merokok di depan kakak. Bagaimana cara kakak menegur mereka? Masa kakak langsung, rokok itu berbahaya, membuat kesehatanmu. Ya, dalam satu kesempatan mungkin berselisih, kurang-kurangi ya rokoknya, nah, gitu ya. Atau kakak sudah nggak sanggup lagi bertemu dengan mereka, maksudnya dengan situasi yang mungkin penuh dengan asap rokok. Wah, ini banyak sekali asap gini, bagaimana cara mengurangi? Coba dimatikan dulu rokok aja, gitu ya. Misal seperti itu. Kakak juga bergaul di antara orang-orang seperti itu. Bagaimana cara kita untuk tidak menyinggung perasaan orang? Ya, itu juga harus kita jaga. Karena seorang penginjil itu seperti itu, jangan dia menyinggung perasaan orang. Jadi kita memang harus memahami betul kasih Yesus itu. Kalau ada
kasih Yesus dalam diri kita, ketika kita mau berbicara tentang kebaikan kepada orang, Yesus pasti tolong adik-adik. Itu kakak sudah alami dalam diri kakak. Ketika duduk di kafe, ada teman-teman yang masih merokok. Bagaimana ini? Wah, kapan kita katanya olahragawan ya, suka jogging-jogging, suka sana sini, tapi kok masih isap rokok, gimana nih gitu ya. Nah, jadi iseng-iseng lah kita ngomong itu, tapi kan itu siapa yang kasih kekuatan dengan kita? Pernah enggak kamu membayangkan kamu punya keberanian untuk berbicara tentang privasinya orang yang menurut orang itu privasinya dia, padahal dia tidak menghargai privasi orang sebenarnya, ya kan? Dia sedang membagi-bagikan penyakit dengan orang dengan asap rokoknya. Karena ini yang paling umum kita jumpai. Ya, banyak hal lagi, bukan hanya rokok, bukan hanya miras, bukan hanya narkoba, ya, tetapi kelakuan-kelakuan hidup kita yang menurut kita tidak terlihat oleh orang. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara kita menjadi Injil? Ya. Wah, saya senang melihat ketua pemuda Remda Galaksi itu, dia senyum terus. Ya, saya lihat dia di rumah aja, pokoknya dia senang, happy aja. Ya, seperti itu kan sudah membawa Injil. Kita selidiki yuk, apa yang menjadi dia sukacita dia. Nah, dia ada di gereja, dia bermain dengan teman-temannya. Dia tidak pernah saya dengar dia nyanyi lagu-lagu roman picisan, ya, seperti itu ya. Lagu-lagunya juga selalu lagu rohani, ya, melayani Tuhan. Benar-benar bahagia deh. Saya senang sekali dengan anak-anak muda yang hidup seperti itu. Mainkan gitarnya, sedikit-sedikit dengar lagunya, lagu-lagu rohani. Ya, walaupun kakak sebagai pembina juga kadang-kadang terpancing juga ingin memainkan beberapa lik-lik lagu-lagu ketika sudah mulai kita berada dalam lingkungan nongkrong ya. Ya, jadi firman Tuhan juga ajar kita untuk berhikmat dalam menyampaikan Injil. Santai dalam kehidupan ini. Santai artinya kita sudah memahami betul apa yang mau kita sampaikan. Bagaimana kita mewujudkan bulan misi GKII di tahun 2020 ini. Di masa-masa pandemik ini, bagaimana? Kak, saya kan sudah memang tidak bisa kemana-mana, tidak bisa keluar. Bersyukur adik-adik, kita di Malinau sudah masih bisa berkeliaran, pakai masker, ketemu teman-teman. Walaupun kita sudah mulai terbiasa rasanya tidak bertemu orang, tidak bersalaman. Kita sudah mulai biasa ya. Kita sudah mulai santai ketemu. Padahal waktu kita baru-baru mulai pandemik, ketemu itu rasanya, mau salaman nggak jadi. Ya rasanya kayak, ini memang benar-benar era baru. Kita sudah terbiasa. Jadi dengan adanya kebiasaan baru ini, mari adik-adik, kamu kreatif. Ciptakan sesuatu yang baru yang bisa dilihat oleh orang. Ya, tidak harus membuat konten, tidak harus membeli alat yang seperti apa. Tetapi ayo, minta kepada Tuhan kasih kreativitas dalam diri kamu. Untuk kamu dapat menyampaikan Injil Tuhan. Ingat, ada dua hal pada malam hari ini yang harus kita ingat. Sikap kita, jangan menolak didikan Tuhan. Itu di dalam Amsal pasal 11. Ya, pasal 13 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Yang kedua, jangan bosan. Jangan pernah bosan. Jangan pernah bosan. Karena kalau kamu bosan, kamu akan jatuh lagi ke bawah. Ya, nanti lambat lagi naiknya ke atas. Jangan pernah bosan. Tetap percaya kepada Yesus. Dan tetap imankan firman Tuhan ini dalam kehidupan kamu. Lakukan. Tunjukkan bahwa kamu adalah pemuda yang benar-benar memiliki visi Kristus dalam hidup kamu. Terpuji nama Tuhan untuk renungan malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan. Adik-adik Remda Galaksi pada malam hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan. Mereka siap untuk menginjil ya Tuhan. Menginjil dengan cara mereka ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan mereka dalam pelayanan mereka, dalam keseharian mereka ya Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah mengajar kami untuk tidak pernah bosan, tidak pernah jemu mendengarkan ajaran firman Tuhan. Terpuji namamu ya Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan untuk firman yang sudah kita dengarkan bersama. Kiranya semua rekan-rekan yang ada di rumah terberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Kita kembali memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu.
Doa syukur dan doa penutup akan dibawakan oleh Kak Billy. Ya, terpujilah nama Tuhan, kita sudah ada di penghujung acara kita pada malam hari ini. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya, lakukan firman Tuhan. Jadilah penginjil di bulan misi ini. Jangan hanya di bulan misi ini, tetapi lakukan di sepanjang kehidupanmu, adik-adik Remda Galaksi. Yuk, mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita atau sesi rekaman kita pada malam hari ini. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih untuk talenta yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan kepada adik-adik kami. Ada yang main musik ya Tuhan. Ada yang memimpin pujian. Dan terpujilah namamu ya Tuhan untuk persembahan yang sudah diserahkan, yang sudah diberikan oleh adik-adik kami ya Tuhan. Kiranya ini menjadi berkat pelayanan untuk melangsungkan kelancaran pekerjaan program pemuda remaja Galaksi ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kami siap untuk menjadi pemberita-pemberita Injil di sepanjang kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terpuji namamu ya Yesus. Haleluya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam.